Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas variabel di modern JavaScript ES6, yaitu var, cons, dan let. Pertama, kita buka dulu text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk teman-teman, bebas ya yang ingin menggunakan text editor yang lain. Nah, pertama kita buat file index.html ya. Di sini kita save terlebih dahulu. Kita simpan di dalam sebuah folder. Nah, setelah itu kita buka foldernya, kita simpan filenya dengan nama index.html. Nah, setelah itu kita buka foldernya yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita masuk ke dalam file index.html-nya. Setelah itu kita buat struktur dari HTML-nya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita buat script di dalam body. Seperti ini. Setelah itu, kita membuat link untuk mengarahkan file basic.js. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu, kita buat file basic.js-nya di dalam folder basic JavaScript yang telah kita buat tadi. Satu file dengan index.html. Nah, seperti ini ya. Sudah ada dua file. Setelah itu kita masuk ke dalam basic.js. Nah, disinilah kita akan melakukan pengkodean JavaScript-nya. Di JavaScript ada 3 jenis variabel. Yang pertama itu ada var, cons, dan let. Untuk definisi dari nama variabel, kita bisa gunakan sebuah kalimat. Misal, jenis variabel var dengan nama variabel nama ataupun data, dan juga kita bisa gunakan nama variabel menggunakan satu huruf, semisal x atau y. Intinya, nama variabel tidak boleh ada spasi, seperti ini. Nah, ini tidak boleh ada seperti ini dalam penamaan variabel. Jika ingin seperti ini, kita tambahkan underscore. Setelah itu kita masuk ke dalam isi daripada variabel. Nah, di sini saya gunakan nama variabelnya nama sama dengan. Nah, untuk jenis-jenis daripada isi dari variabel yaitu ada string, number, boolean, object, function, dan undefined. Untuk tipe data string, kita menggunakan petik 2. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa isikan datanya berupa teks. Misal, Rahmat Hidayatullah. Nah, seperti ini jenis data dari variabel string. Setelah itu, jika integer, kita bisa isikan angka. Seperti ini. Untuk boolean, itu adalah sebuah kondisi atau pernyataan di mana isinya adalah true atau false. Untuk undefined adalah nilai kosong daripada isi variabel. Jadi variabel itu tidak ada isinya, itu disebut undefined. Di sini kita akan coba isi data menggunakan variabel string dengan isi Rahmat Hidayatullah. Dan kita coba tampilkan melalui alert. Nah, kita panggil nama variabelnya. Seperti ini. Setelah itu kita running di browser kita, di index.html kita di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah alert yang menampilkan data daripada X, yang menampilkan data nama yang telah kita deklarasikan tadi, string Rahmat Hidayatullah. Oke. Untuk variabel let dan cons. Oke, pertama kita coba yang cons. Oke, pertama yang ini kita matiin dulu. Nah, setelah itu kita buat cons dengan nama variabel nama. Setelah itu isinya Rahmat Hidayatullah. Nah, setelah itu kita coba merubah nama ini isinya menjadi Egaliando. Kita rubah nama. Setelah itu isinya kita rubah menjadi Egaliando.
Setelah itu kita coba running melalui alert. Nama, kita panggil ya nama. Selanjutnya kita coba running di browser. Kita refresh. Notif alert tidak keluar dan di sini ada keterangan error. Assignment to constant variable. Yang artinya ketika kita sudah mendeklarasikan nama dengan isi Rahmat Hidayatullah, kita tidak bisa mendeklarasikannya lagi. Kita tidak bisa merubah nama menjadi Egaliando. Nah, disinilah sifat dari const tersebut. Jadi ketika sudah mendeklarasikan ini, kita tidak bisa merubah namanya menjadi Egaliando. Seperti itu. Berbeda jika kita menggunakan var. Ini kita komentar lagi ya. Misal kita menggunakan var nama, setelah itu kita isi lagi Rahmat Hidayatullah. Nah, setelah itu nama ini kita rubah menjadi Egaliando. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi melalui alert nama. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Kita refresh lagi. Nah, di sini ketika kita merubah nama menjadi Egaliando, ini berjalan. Nah, disitulah perbedaan var dan const. Jadi, nama variabel ini bisa kita rubah ketika menggunakan var, tetapi jika menggunakan const tidak bisa. Setelah itu bagaimana dengan let? Nah, kita akan coba. Ini kita akan berikan komentar terlebih dahulu. Untuk let hampir sama sifatnya dengan var. Misalnya kita deklarasikan let nama, setelah itu kita isikan nilainya yaitu Rahmat Hidayatullah. Setelah itu kita coba rubah menjadi Egaliando. Kita tampilkan lagi di dalam alert seperti ini. Kita rubah. Nilai X bisa dirubah jadi sama ya seperti var. Coba kita copy paste var. Yang ini kita beri komentar. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Nah, sama kan? Egaliando tetap ditampilkan. Dan artinya variabel let dan var itu ada kesamaan. Jadi ketika dideklarasikan nama, yaitu loh yang pertama, kedua kita deklarasikan lagi, dirubah menjadi Egaliando, dia tetap berjalan. Jadi bedanya di mana? Di dalam kondisi. Pertama kita buat variabel nilai sama dengan nilainya 100. Setelah itu kita buat kondisi if jika nilai lebih dari 80, maka var ega sama dengan anak pintar. Selain itu var ega sama dengan anak standar. Setelah itu kita coba tampilkan. Sekarang kita coba running. Nah, sudah jelas ya, keluar anak pintar karena nilai lebih dari 80. Selanjutnya bagaimana jika kita menggunakan let? Nah, di sini tidak tampil apa-apa. Dan di sini ada keterangan ega is not defined, yang artinya ega belum dideklarasikan. Sedangkan di sini sudah dideklarasikan. Ya, disitulah sifat variabel let. Dia tidak akan bisa digunakan kecuali di dalam skup kurung kurawal ini. Nah, sekarang kita coba tampilkan di dalam skup kurung kurawal. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia baru bisa berjalan ketika digunakan di dalam skup kurung kurawal. Tapi kalau di luar skup kurung kurawal, dia tidak bisa digunakan. Jadi kesimpulannya, kita bisa gunakan variabel pada JavaScript sesuai dengan kebutuhan coding kita. Ketika kita ingin membuat variabel yang tetap, tidak ada perubahan, kita bisa gunakan variabel const. Tetapi jika banyak menggunakan sebuah kondisi yang mencakup skup seperti if ini, kita bisa gunakan variabel let. Dan yang terakhir, kalau memang variabel tersebut akan digunakan di banyak kondisi, kalian bisa gunakan var sebagai solusinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. See you next video.